Baik, mata kuliah hari ini adalah dasar konstruksi gedung sebagai mata kuliah bahan konstruksi bangunan gedung yang akan kita ikuti. Ya. Ini mahasiswa ada 11 ya, 15 ya, 4 nggak hadir. Jadi nanti absennya tolong ketua tingkat untuk mengabsen. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagaimana kalian tahu, mata kuliah ini nilainya adalah 2 SKS. Nanti kita itu ada 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan, 1 kali ujian mid semester, dan yang terakhir nanti ujian akhir semester. Ya. Nanti di pertengahan kita akan UTS. Baik, kita awali dasar konstruksi gedung. Jadi sebelum kita menghitung semua bangunan yang akan kita bangun, kita harus mempelajari dulu dasar-dasar konstruksi gedung yang akan kita bangun. Ya. Karena kita untuk pengertiannya bisa dilihat di KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalau Cak Lontong bilang ya. Jadi di situ disebut pengertian dasar. Dasar itu adalah bagian terbawah atau pokok, ya, atau asas atau bagian terendah yang utama, primer, baku, pangkal, dasar. Artinya landasan utama, itu dasar. Jadi dasar konstruksi bangunan gedung, itu jadi awalnya dasarnya dulu yang harus kita amati. Dasar dari gedung itu. Ya. Nanti kalau kita bicara dasar, berarti kita harus menyelidiki kondisi daya dukung tanah. Kalau sudah daya dukung tanah ketemu jenis konstruksi yang akan kita bangun di atasnya. Ya. Oke. Kemudian konstruksi. Konstruksi itu adalah sebuah kegiatan, ya, kegiatan untuk membangun sarana dan prasarana, baik berupa bangunan jalan, bendungan, rumah, gedung, dan lain-lain. Ya. Termasuk juga di sini konstruksi kapal. Ya. Itulah yang disebut konstruksi. Jadi konstruksi itu dapat juga didefinisikan sebagai susunan, ya, atau model atau tata letak suatu bangunan. Ya. Jadi walaupun dikenal konstruksi itu sebagai satu pekerjaan, tapi sesungguhnya konstruksi itu merupakan satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan yang berbeda. Jadi kalau kita membangun gedung, dari mulai menggambar, menyelidiki tanah, membangun pondasinya, slope-nya, tiangnya, dinding, sampai dengan atap, itulah satu kesatuan dari sebuah konstruksi. Kemudian gedung. Gedung adalah wujud fisiknya. Wujud fisik dari hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Jadi konstruksi gedung, ya, itu kita bangun itu sebagai satu kesatuan, baik yang ada di atas tanah, di atas air maupun di bawah tanah, yang biasa kita kenal dengan basement, ataupun gedung yang ada di bawah air. Di Dubai itu banyak bangunan-bangunan monumental yang dibangun di dalam air. Ya, tentunya memang kosnya cukup tinggi, tapi memang Dubai itu kota metropolitan, sehingga dia harus menghadirkan sesuatu yang menarik, memiliki daya tarik orang untuk datang ke sana. Juga Singapura, juga Jepang, Jerman, dan Belanda. Negara-negara itu memiliki bangunan-bangunan monumental yang cukup menarik. Kalau Belanda itu dam bawah air, karena negara tersebut posisinya itu tanahnya ada di bawah permukaan laut.
Jadi kalau dia tidak memiliki teknologi dam yang bagus, itu air laut bisa masuk ke dalamnya. Ya. Terus apa itu gedung bertingkat? Nah, sebelum kita membahas ini, dari hal yang tadi saya terangkan ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Oke. Apa itu gedung bertingkat? Nah, ini dari gambar yang muncul sudah bisa Anda bayangkan, yaitu gedung bertingkat adalah suatu sistem struktur yang mempunyai lapis lantai lebih dari satu. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ini adalah bangunan bertingkat 3 lantai. Ini adalah bangunan bertingkat yang tidak penuh, karena luas atasnya lebih kecil daripada luas bawahnya, atau bertingkat sebagian. Sedangkan ini bertingkat penuh. Ini biasanya kalau kita mau membuat basement, kita akan buat struktur bawahnya seperti apa. Biasanya dipakai untuk areal parkir, mal-mal itu. Mall, hotel, gedung perkantoran kan parkirnya mesti di basement. Bisa sampai 4 lantai di bawah tanah. Prinsip dasarnya kalau membuat basement itu jangan sampai air dari luar masuk ke dalam tanah. Itu aja prinsip dasarnya. Bagaimana mengatasinya? Tentunya ada sistem konstruksi yang harus kita buat di situ. Hal pertama yang kita lakukan sebelum melakukan sebuah konstruksi adalah membuat gambar rencana. Yaitu pertama menggambar proyeksi bangunan. Kita ini kan orang teknik sipil. Kita gambar denah, gambar detail pondasi, gambar struktur, itu mesti memahami semua. Tapi orang luar, di luar dari bidang keilmuan teknik sipil, itu membutuhkan informasi yang simpel. Sehingga mereka bisa membayangkan, bangunan yang akan jadi adalah seperti ini. Kalau kita tidak bisa membayangkan sebuah proyeksi dari bangunan yang kita bangun, agak berat juga nanti menjelaskan kepada khalayak ramai atau kepada owner. Maka kita harus menguasai ilmu itu, membuat gambar proyeksi. Sekarang aplikasi banyak beredar, Anda bisa menggunakan AutoCAD, bisa menggunakan SketchUp, dan lain-lain, banyak sekali. Tapi prinsipnya menggambar proyeksi perspektif adalah untuk mengungkapkan ide atau gagasan atau imajinasi yang sangat natural. Misalnya kita membangun gedung bentuknya kotak. Ya kotaknya diwujudkan 3 dimensinya seperti apa. Sehingga orang bisa begitu melihat, ini nanti gedungnya berupa kotak. Gedungnya ini berupa elips. Di atas gedung ini akan ada perahu. Pernah lihat bangunan gedung yang di atasnya kayak ada perahu besar? Itu di Singapura itu. Bahkan sekarang di Sentul City ada juga. Cuma kayaknya sekarang nggak jadi dibangun itu perahunya. Rencananya mau dibangun perahu. Mungkin nanti di Sorong siapa tahu kalian yang akan membuat itu. Itu kan sebetulnya melahirkan ide-ide besar. Dasarnya adalah keberanian. Pertama itu keberanian, terus kemudian membuat sebuah tawaran pada masyarakat bahwa yang kita akan lahirkan itu sesuatu yang beda dan punya nilai yang sangat luar biasa. Terus dananya bagaimana? Kalau kita sudah menerangkan itu, maka biasanya sponsorship akan datang. Bisa dari perbankan, bisa dari pemerintah, bisa juga dari donatur luar negeri, bisa. Karena nanti otomatis kita harus terangkan bahwa nanti kalau bangunan ini jadi akan menguntungkan, profitnya adalah sekian-sekian.
Memang teknik sipil ini agak luas. Kita tidak hanya belajar ilmu struktur menghitung kekuatan bangunan, tapi juga menghitung tentang penguasaan tentang pasar, tentang marketing, dengan ekonominya. Kemudian yang prinsip dari menggambar proyeksi, kita harus punya pedoman. Ya, pedomannya adalah gambar kerja. Gambar kerjanya itu apa? Kalau di mata kuliah gambar teknik, mungkin kalian sudah terima ya. Itu adalah gambar denah, potongan melintang, potongan memanjang, tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, dan yang terpenting harus skalanya benar. Skalanya tidak boleh acak-acakan. Kalau skalanya 1:100, konsisten 1:100. 1:10, 1:10. Kalau 1 meter kita mau bikin skala 1:10, berarti di kertas berapa senti? 1 meter itu 100 senti. Nah, kalau skalanya 1:10, berarti di kertas 10 senti dong. Nah, kalau mau 1:100, berarti 1 senti. Iya, 1 senti. Ya. Wah, ini mesti diulang nanti pelajaran tentang skala. Oke. Tidak apa-apa, mungkin kalian tekan karena cuacanya agak panas juga ini. Baik, kita lanjutkan menggambar sketsa. Apa itu gambar sketsa? Gambar sketsa itu adalah menggambar tanpa bantuan alat menggambar, tidak pakai penggaris, ya, tidak pakai aplikasi, tapi kita bisa. Orang sipil harus bisa. Hanya bermodalkan pensil dan kertas, Anda harus bisa memplotting. Saya akan bikin bangunan kayak gini, seperti ini, dalam bentuk 3 dimensi. Caranya gimana? Latihan. Ini tidak hanya arsitek yang menguasai, tapi sipil juga harus menguasai. Karena begini, Anda punya ide, tapi tidak bisa diwujudkan dalam gambar, ide itu tidak akan diakui oleh orang gitu loh. Cuma berangan-angan saja. Begini, gambarnya nanti modelnya seperti ini. Gambarnya mana? Nah, ya kan? Pertanyaannya seperti itu. Jadi Anda harus tahu, sketsa. Latihan, pensil. Jangan cuma menggambar pacar, menggambar bangunan, ya. Jadi ini dasarnya adalah imajinasi kita. Ini kan gambar dari pensil aja. Ini pensil. Jadi interior eksteriornya nanti tergambarkan dengan baik. Jadi Anda punya imajinasi yang cukup bagus. Kemudian sebagai acuan pekerjaan nanti di lapangan, harus kita hadirkan gambar kerja dan daftar komponen. Ya. Apa saja gambar kerjanya? Gambar ini diperlukan untuk seorang pelaksana untuk di lapangan. Anda punya tukang, punya mandor akan bertanya, Pak, slopnya ukuran berapa kali berapa meter? Nah, itu bisa dilihat dari gambar kerja. Kalau gambar kerja, Anda di lapangan cukup bawa gambar ini saja sudah bisa kerja. Ya. Yaitu gambar pondasi, gambar penulangan beton, gambar dinding, gambar kusen, gambar kuda-kuda dan atap, gambar plafon, gambar instalasi air dan plumbing, serta gambar instalasi listrik. Ya. Ruangan ini cukup bagus karena sebelum dipasang pasti digambar dulu instalasi listriknya. Lampunya ada berapa, diletakkan di mana saja, AC-nya di mana. Itu semua ada jaringan-jaringan kabelnya. Ya, diletakkan di mana, saklarnya, stop kontak. Ya. Itu semua melalui penggambaran dulu. Ya, meskipun mungkin kita biasa manggil tukang aja suruh bangun itu ya, biasanya kan begitu.
Tapi mesti tukangnya itu sebelum mengerjakan dia punya oret-oretan dulu. Karena dia nggak mungkin mau acak-acakan, nanti dibongkar lagi, mesti sudah dibuat dulu. Nah, ini adalah gambaran 3 dimensi atau perspektif dari bangunan yang akan kita buat. Potongannya dari mulai fondasi sampai dengan ring balok, balok atas. Jadi ini kita lihat, ini fondasinya, ini sloopnya, ini dindingnya, ini cor kolomnya, ini kusen yang akan dibuat, ini ring balok bantuan, dinding lagi, dan ini ring balok. Ini belum sampai atap. Nah, ini kalau diperbesar, tampak detail dari pondasinya adalah seperti ini. Ini adalah detail dari plafon yang akan kita buat. Ini kan pasang kayu close-nya yang besar, baru pasang 55. Ini adalah perkuatan untuk pemasangan close. Jadi di dalam pondasi, di lantai itu, jangan setelah timbunan tanah Anda langsung pasang keramik. Keramiknya mesti jebol. Harus dipasang dulu urugan pasir. 20 cm. Baru 15 cm aja, nggak apa-apa. Baru dipasang spesi atau plesteran. Baru di atasnya pasang keramiknya. Tasram ini apa? Ini adalah dinding yang dikonstruksi dengan sistem trasram. Trasram itu hanya campuran yang dibedakan terhadap campuran yang umum. Kalau yang umum 1:3 misalnya plesterannya, di trasram 1:2. Itu adalah untuk supaya dindingnya itu kedap air. Jadi nanti tidak ada timbul pulau-pulau di dinding bagian bawah. Construction drawing, construction drawing adalah dokumen-dokumen yang berupa gambar yang merupakan representasi dari sebuah konstruksi yang hendak dibangun. Itu namanya construction drawing. Nah, cakupannya apa aja? Gambar konstruksi, 1 denah. Denah ini penting. Kita mau bikin bangunan atau gedung, ruang tidurnya ukurannya berapa, terletak di mana, ruang keluarga, ruang makan, teras, dapur, kamar mandi, WC, garasi, ruang tamu. Terus sistem perletakannya bagaimana di atas tanah yang ada, yaitu namanya denah. Kalau lokasi tanahnya bujur sangkar begini, enak kita ngerancang. Nah, terkadang lokasinya itu menyerong, terkadang juga membalik gini, terkadang ada sungai. Jadi itulah seninya membuat bangunan yang kita rancang. Ini biasanya kalau bangunan model begini nih di perumahan-perumahan, real estate kah, KPR, nah ini biasa kaplingnya kotak-kotak. Kemudian dari gambar denah kita lakukan gambar potongan. Jadi gedung ini kalau digambar, kalau kita potong seret dari atas ke bawah, langsung muncullah ini. Oh, ini garasinya di sini, ruang tamu, ruang tidur, ukuran-ukurannya, ketinggiannya berapa, atapnya nanti dari atap apa, genteng atau asbes atau seng, balok-balok kuda-kudanya seperti apa. Nah, ini kalau sudah dipotong begini kita gambar, kita mau ngerjakan sudah ada bayangan. Ini adalah potongan memanjang, ini potongan melintang. Kemudian gambar tampak. Terdiri dari 4 sisi pandang, yaitu tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan samping kanan. Prinsipnya
gambar tampak harus memperlihatkan karakter bangunan, proporsi dan skala terhadap manusia. Jadi kalau manusianya setinggi ini, terus Anda gambar pintunya ke sini kan nggak masuk, ya kan? Berarti gambar itu keliru. Nah, kalau manusianya segini ya otomatis tinggi pintunya ada di atasnya. Jangan ngukur orang yang pendek, ngukurnya yang standar. Standar orang Indonesia itu kan 170 lah, ya 170. Ada memang 150 tapi ya karena sekarang kan Indonesia termasuk gizi bagus, jadi bukan gizi buruk. Jadi anak-anak sekarang pertumbuhannya cukup bagus, cukup tinggi-tinggi. Jadi pintunya ya paling tidak 2,2 ya. Ya ini sudah mencukupi 2,2 atau 2,5 ya, paling maksimal. Nah, gambar tampak itu sudah tadi harus memperlihatkan karakter bangunan, proporsi dan skala terhadap manusia dan segi-segi lain yang berkaitan dengan ekspresi keindahan serta hubungan gambar denah dengan potongan yang memperlihatkan konstruksi. Jadi ini kan lisplang ini sebetulnya antara perlu dan tidak perlu. Tapi kalau nggak dipasang lisplang kan jelek. Jadi ini adalah faktor keindahan. Terus ini apa? Ventilasi juga termasuk faktor keindahan. Kenapa pintunya harus bersirip, pintu garasi? Ini juga faktor keindahan. Bisa juga pintunya masif. Maksudnya masif itu rapat. Gitu. Tapi mungkin kan nggak indah ya, jadi harus dikasih sirip kayak indah. Kenapa jendelanya kotak begini? Kenapa ya ini biasanya permintaan atau kreasi dari si perancang. Kemudian ini dikasih batu alam. Ini secara struktur kan nggak terlalu perlu, tapi karena manusia ini senang yang indah-indah maka dikasihlah batu alam. Pakaiannya lah gampangannya. Tanpa pakaian Anda mungkin hidup, kan? Tapi kan nggak mungkin bisa keluar. Ya, jadi di dalam rumah terus dikapal. Nah, karena itu struktur saja, supaya dia bisa beraktivitas sama dikasih pakaian. Demikian juga bangunan. Kalau kita cuma ngecor saja tiang, kemudian nggak diplester, dihalusin, kan jelek kita. Mata kita capek ngelihatnya ya. Nah ini adalah tugas untuk kalian kerjakan di rumah dari pertemuan kita yang pertama. Coba kalian nanti gambar sebuah rumah sederhana. Ya, mungkin rumah tipe 36 atau tipe 27. Ya. Kalau untuk baru mulai kerja kan biasanya penghasilannya belum begitu banyak. Jadi bikin aja 27 tapi sebagai rumah tumbuh. Nah, nanti ditumbuhkan rumahnya. Terus ada detail konstruksi pondasinya, gambar penulangan beton, slope, kolom, dan ring bal. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan. Izin Mbak, mau bertanya. Terima kasih atas pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang masalah kayak norma budaya Pak, di mana yang mungkin yang kita lihat kayak rumah budaya Papua sendiri ya. Itu untuk pintu masuk pun kita tidak yang kecil lah Pak, kita tidak ya ibaratnya tidak bisa menyamakan dengan konstruksi yang Bapak bilang tadi. Itu bisa dibilang sudah standarnya atau belum? Ya. Jadi yang kita pelajari sekarang adalah rumah umum, rumah standar yang dipakai masyarakat, ya, rumah tinggal yang biasa kita tempati. Sedangkan rumah budaya itu kan berfungsi sebagai sebuah monumen, memiliki yang sifatnya daya tarik pariwisata. Anda coba bayangkan rumah apa yang film anak kecil itu yang rumput yang kayak Teletubbies. Nah, rumah Teletubbies bukan rumah tinggal umum, itu adalah sebuah monumen lah ya, sebuah arena pariwisata ya. Jadi kalau rumah budaya, cuma kalau rumah budaya yang pintunya kecil mungkin dia sifatnya ini sampel sebagai percontohan.
Kalau yang aslinya barangkali tidak seperti itu. Aslinya tetap kita bisa masuk ke dalam rumah itu. Saya kira bisa dipahami ya. Nah. Tapi nanti kalau Anda diminta merancang rumah budaya, jangan bikin pintu yang kecil, pintunya yang tetap kita bisa masuk. Ya diperbesar aja skalanya. Oke ya, kita akhiri dulu perjumpaan kita pada siang ini. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya terangkan dan bisa mengerjakan tugas yang kita buat. Selamat siang dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.